Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aparatur IT di masing-masing area, kepala cabang di masing-masing warung, beserta asistennya, kemudian para kasih di area yang ikut mendampingi, dan seluruh peserta yang ikut dalam sosialisasi CR55 versi 3.0. Nah, pada kesempatan kali ini saya Heri dari Operasional Umum IT Pusat akan menjelaskan fitur terbaru, manfaat dan fungsi dan manfaat dari CR55 versi 3 atau versi dashboard. Nah, di sini ini adalah di halaman dashboard kasir atau di warung masing-masing. Nah, di sini yang pertama itu di dashboard itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, karena di sini kami di kantor dan data penjualan di sini adalah menggunakan warung Palagan dan sekarang masih di hari Kamis atau dalam operasional, maka datanya masih kosong karena data yang masuk di sini sampai dengan hari Rabu. Jadi belum ada. Nah, nanti di tampilan dashboard ini akan ada jumlah pengunjung secara real time. Jadi hari Kamis atau hari ini misalkan penerapan di 1 Agustus atau di hari Sabtu, nanti otomatis ketika sudah ada transaksi di sini akan muncul angka-angka. Jadi jumlah pengunjung nanti akan tampil, nota yang sudah masuk itu berapa. Kalau pengunjung itu diambil dari, kalau dine in itu diambil dari nasi yang terjual. Kemudian Gojek, Grab dan Takeaway itu dihitung dari jumlah nota. Jadi nanti di sini pengunjungnya dari nota Grab, Gojek, Takeaway dan jumlah nasi yang terjual dari dine-in. Nota di sini sudah secara keseluruhan, jadi pasti nanti akan lebih sedikit dari pengunjung karena nasi yang terjual 3 bisa saja nanti di sini dalam satu nota. Kemudian menu yang terjual, jadi dari misalkan kita saat ini melihat di jam 6, dari kita buka jam setengah 11 nanti sudah terjual menu berapa ratus di sini, atau mungkin sudah 1000 atau mungkin berapa. Kemudian indikator laris dan ramai. Nah, laris di sini nanti per kursi itu menjual berapa menu. Nanti dari sini dibagi jumlah kursi di warung masing-masing. Kemudian indikator rame. Jadi nanti di sini ada hasilnya berapa konsumen per kursi sampai dengan kita mengecek. Jadi misalkan di sini ada 10 kursi, 10 konsumen per kursi sampai jam 6. Berarti kita bagi ke jam 10 berarti sudah 8 jam, berarti 1 jamnya lebih dari 1 orang. Kemudian selain itu, selain di dashboard sini atau info umum ini, nanti kita bisa melihat di grafik itu ada 2. Pertama adalah terkait dengan perilaku konsumen dan yang kedua adalah terkait dengan performa warung. Nah, langsung saja kita ke perilaku konsumen. Pertama ada jumlah pengunjung. Nah, kita dari sini tadi. Nah, ini secara harian atau hari ini. Kalau di sini kita bisa lihat tanggal berapapun yang kita inginkan. Nah, kita contoh cek di sini. Ini ada di hari Jumat 24 sampai hari Kamis saat ini 30. Kita bisa lihat pengunjungnya. Di sini ada Grab, Gojek, Takeaway dan dine-in. Nah, di sini data di sini atau grafik di sini adalah untuk membandingkan dengan warung lain, bukan kita bandingkan antara Gojek dan Takeaway kemudian dine-in. Nah, di sini kita bandingkan dengan warung lain. Kita ceknya di dine-in. Nah, dine-in di sini ada 172 pengunjung di hari Jumat. Kemudian di Sabtu 277. Nah, ini kita bisa lihat dibandingkan nanti dengan warung lain. Jadi contoh misalkan ini Palagan, nanti bisa dibandingkan dengan
Jagal 12 ataupun Prambanan ataupun warung lain. Kemudian kita juga bisa melihat antara dine in dan take away. Nah, kita bisa lihat dine in di sini lebih tinggi daripada take away. Kemudian kita lihat di Grab dan Gojek. Nah, kita bisa lihat di sini terlihat memang kita membandingkan antara kedua ini, Gojek lebih tinggi. Jadi di sini Grabnya 17, Gojeknya 31, atau drivernya yang datang di hari Jumat itu Grabnya 17, Gojeknya 31. Dan di sini kita bisa lihat secara detailnya. Naik atau turun kita bisa lihat per minggu ataupun sesuai dengan yang kita pilih di sini. Bisa hari ini, kemarin, 3 hari, 7 hari, 1 bulan, atau 1 tahun terakhir. Nah, di sini kita misalkan mau menampilkan semua, kita tinggal klik. Kalau tidak akan menampilkan, kita tinggal klik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dine in memang tinggi ya. Misalkan kita membandingkan dengan ojol. Nah, di sini kita bisa lihat semua sudah tertampil. Grab 17, Gojek 31, Take Away 32, dine in 172. Nah, saya konfirmasi lagi bahwa yang bukan dibandingkan antara dine in dan ojol itu sebenarnya bukan di sini, tapi di sini memang kita bandingkan dine in dengan take away dengan Gojek dan Grab. Nanti yang kita bandingkan dengan warung lain itu yang di tingkat ramai dan laris, karena nanti sudah proporsional dengan jumlah meja maupun kursi. Nah, ini kita bandingkan antara Gojek Grab ramai mana, banyak mana yang order. Ternyata banyak Gojek di hari Jumat. Kemudian take away dan dine in banyak yang mana, ternyata banyak yang dine in. Nah, kita bisa bandingkan ini dengan masing-masing kriteria di sini, Grab, Gojek, take away dan dine in di warung yang kita kelola atau kita cek di sini. Jadi nanti di warungnya masing-masing. Nanti ini kepala cabang harus selalu ngecek ini ataupun menggunakan ini, karena manfaatnya kita sudah bisa tahu bahwa pengunjungnya atau trafficnya itu ramai di mana. Kemudian juga bisa untuk plotting. Oh, ternyata dine in berarti nanti banyak yang plotting di dine in. Kalau Gojeknya ramai, nanti kita bisa plotting banyak di Gojek dan seterusnya. Yang kedua adalah traffic kunjungan. Nah, ini traffic kunjungan dari 24 Juli sampai 30. Nah, ini semakin merah, semakin terlihat angkanya itu, maka semakin ramai. Semakin warnanya abu-abu atau redup, maka dia semakin sedikit atau sepi. Nah, ini jam kunjungan di tiap jamnya. Contoh hari Senin jam 10 sampai jam 11 itu ternyata tidak, pengunjungnya hanya sedikit ya. Jadi di sini ada 6. Ini tidak terlihat. Ini nanti kami perbaiki lagi. Jadi ini masih contoh. Jadi warnanya putih, angkanya juga putih, fontnya jadi tidak terlihat. Nah, di sini Senin 6, kemudian Selasa 2, Rabu 0, Kamis 0, Jumat 0, Sabtu 0. Nah, Minggu ternyata jam 10 sudah 15 orang. Nah, ini semakin merah atau semakin warna terlihat itu, maka semakin ramai. Nah, contoh di sini di hari Senin itu yang paling ramai di jam 6 sampai jam 7. Kemudian di jam selanjutnya bawahnya di 27 pengunjung itu di jam 7 dan sampai jam 8. Kemudian di hari Selasa itu paling tinggi di jam 7 sampai jam 8. Nah, berbanding yang ini jam 6, yang ini jam 7. Nah, manfaat dari sini apa? Manfaatnya bisa juga untuk plotting personel, baik personel di OPP, di kasir maupun di produksi. Nah, ketika di jam-jam ramai ini, maka kita personilnya tentu lebih banyak. Dari historical ini sebagai acuan ataupun manfaatnya nanti untuk membantu dalam plotting. Misalkan di jam ini
oh rekan-rekan boleh istirahat atau kita sedikitkan, kemudian di sini nanti banyak yang plotting. Nah itu bisa untuk plotting, sehingga kita bisa tahu di jam berapa ramainya warung kita yang kita kelola. Di manajemen pun nanti juga manfaatnya kita bisa tahu saat kita akan terjun ke warung itu di hari apa. Nah kalau dari sini kita lihat yang paling ramai itu di hari Sabtu secara histori di 51. Nah ini berarti nanti kita bisa terjun di jam 7 sampai jam 8 di hari Sabtu. Ini historikalnya. Walaupun nanti di hari berikutnya belum tentu segini, tapi paling tidak ini menjadi acuan ataupun rekomendasi. Kemudian di tingkat rame, nah ini yang saya sampaikan tadi, ini bukan pembanding antara Gojek, Grab, Takeaway dan dine-in. Nah ini yang kita bandingkan dengan warung lain. Nah contoh di sini adalah dine-in. Dine-in di Jumat itu 3,6. 3,6 itu didapat dari jumlah nasi yang terjual dibanding jumlah kursi. Jadi misalkan jumlah nasi yang terjual itu 36, kemudian jumlah kursinya 10, maka menjadi 3,6. Nah ini dikatakan ramai, rumusnya adalah durasi buka. Misalkan durasi bukanya itu 10 jam, maka per jamnya itu bernilai 1 jam yang menduduki 1 orang. Jadi misalkan 10 jam buka, maka nilainya 10 itu berarti dikatakan ramai. Nah ini sudah kita buka jam 1 sampai jam 8, berarti 6 jam. Berarti ini setengahnya, berarti per 2 jam 1 orang, berarti terlihat sepi ya. Jadi 2 jam yang menduduki 1 kursinya per 2 jam, jadi terlihat lama ataupun belum rame. Jadi dasarnya ataupun patokan sementara itu adalah per jamnya 1 orang yang duduk. Jadi kalau buka 6 jam nilainya 6, itu berarti sudah dikatakan rame. Nah di sini Sabtu 5,8, berarti nanti ini di separuhnya 10 jam ataupun 2 jam 1 kursi didudukin oleh konsumen. Nah ini sebagai pembanding dengan warung lain. Jadi nanti kalau misalkan kita tanya ke warung lain, warungnya atau warungmu ramai atau tidak, kita bisa lihat ramainya, rame warungmu atau warungku. Nah kita bisa lihat di sini. Misalkan Minggu di warung Palagan 6,1, kemudian di Jakal 12 5,1. Nah walaupun datangnya di Jakal 12 misalkan 1 bis tapi sekali, kemudian di Palagan misalkan hanya motoran tapi di tiap jam ataupun 2 jam, tapi secara nilai angka ini lebih ramai di Palagan karena nilainya 6,1 dibanding Jakal 12 yang 5,1. Takeaway pun sama pembandingnya. Jadi ini kita bandingkan dengan warung lain. Nah kalau ini kita full dari jumlah nota. Jadi di Jumat itu 32 nota. Gojek dan Grab juga sama. Kita ambil dari jumlah nota ataupun jumlah driver. Jadi tidak ada pembandingnya jumlah kursinya berapa. Warung Palagan drivernya yang datang 49, kemudian warung Jakal 12 nanti driver Gojeknya yang datang berapa. Misalkan 60, berarti rame yang Jakal 12 untuk Gojek. Kemudian tingkat laris. Nah ini laris ini kita bandingkan juga dengan warung lain. Nah ini adalah 19,4. Itu diambil dari penjualan menu, total menu di hari Jumat dibagi jumlah kursi. Jadi di hari Jumat itu setiap kursi menghasilkan atau menjual 19,4 menu. Nah ini untuk tingkat larisnya ataupun patokannya itu belum ada dari OPP ya. Jadi sementara kita masih angka-angka tinggi
tinggi warung mana antara warung yang kita kelola dengan warung yang lain. Jadi ini 19 menu, 19,4 menu per kursi. Nah, kita bisa menghitung saja nanti misalkan mejanya atau kursinya ada 10, berarti ada 194 menu yang terjual di hari itu. Per kursinya 19,4 menu. Nah, ini kita bisa lihat naik atau turunnya dari grafik ini. Ini juga bisa kita lihat per hari ya. Jadi ini karena defaultnya ini sudah seminggu, jadi yang tampil langsung seminggu. Kemudian lama kunjungan. Nah, lama kunjungan ini diambil dari saat input ataupun jam order di nota ya. Jadi nanti di CR55 versi terbaru ini nanti selain input nomor nota, kemudian nama konsumen ataupun nama Big Boss, nanti ada juga jam input order. Jadi nanti saat bayar sudah terhitung durasinya si konsumen itu pesannya ataupun duduknya ataupun menunggunya untuk take away dan Gojek itu berapa lama. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini ini belum jadi yang di lokal ya, yang insya Allah nanti tanggal 1 sudah kita perbaiki. Jadi di sini adalah hitungannya menit ya. Jadi dine-in itu di sini 270 menit. Nah, mungkin tidak mungkin bisa saja ini datanya yang atau penjumlahannya yang di sistem kami yang belum disesuaikan ataupun masih ada bug ataupun keeroran. Nah, namun dari sini kita bisa lihat bahwa contoh dine-in 271 menit berarti sekitar 2 jam lebih ya. Atau mungkin sampai 3 jam lebih. 4 jam per menitnya, per jamnya 60 berarti kali 4 saja sudah 240, berarti sudah 4 jam lebih. Nah, namun ini datanya masih salah, jadi nanti di warung rekan-rekan itu sudah akan tampil menitnya. Misalkan 60 menit, 90 menit, nanti kita bisa melihat rata-rata lama kunjungan di warung saya, contoh sebagai Palagan, warung saya itu berapa menit. Nah, kita bisa lihat Grabnya misalkan nanti 15 menit, Gojeknya misalkan 10 menit. Nah, itu bisa sebagai evaluasi dari kepala cabang. Kemudian kenapa ini Gojek kok bisa lebih cepat, ataupun nanti di take away yang misalkan 25 menit. Nah, ini perbedaannya apa, padahal sama-sama bungkus. Nah, nanti di sini ada per menitnya. Atau data ini nanti angka-angka ini adalah satuannya menit. Nah, ini sebagai durasi, ini sebagai evaluasi untuk kerja karyawan di produksi maupun di OPP untuk mengevaluasi kenapa durasinya cepat ataupun lama nanti. Kemudian minat menu ini belum kami luncurkan karena masih dalam proses pengerjaan. Kemudian top 10. Nah, di sini top 10 ini yang secara real time. Jadi di tanggal 24 sampai 29 data di sini yang paling laku adalah kulit goreng bawang. Nah, nanti di warungnya rekan-rekan itu sudah pasti berbeda untuk top 10-nya. Jumlahnya yang terjual pasti berbeda. Nah, misalkan kita per hari juga kita bisa cek di sini. Misalkan kita pilih di tanggal 24. Nah, otomatis nanti akan berubah. Nah, di sini contoh di tanggal 24 dine-in itu yang paling laku adalah ayam negeri dada bakar. Misalkan kita ke Grab untuk sebagai acuan Nando misalkan. Nah, kita cek misalkan unggas. Nah, ini ternyata Grab itu banyak di ayam negeri paha goreng. Nah, kalau Gojek apa, kita cek. Nah, ternyata sama.
Kemudian kalau sayur kita bisa cek, kalau di Gojek nanti ada cakangkung yang paling tinggi. Kalau di Grab, nah tumis kangkung, nah ini sudah berbeda. Jadi nanti kita bisa nandu menunya itu sesuai dengan rekomendasi ini. Untuk Grab nanti apa, untuk Gojek nanti apa, kemudian dine in juga nanti, ataupun take away nanti kita bisa cek di sini. Nah, berbeda-beda. Nah, untuk take away itu banyak yang sayur asem ternyata. Kemudian untuk perilaku konsumen sudah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti jika belum paham apa yang saya jelaskan nanti bisa tanya ke IT area maupun ke kami di IT pusat. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan performa warung. Yang pertama adalah terkait dengan penjualan. Nah, ini secara angka ataupun uangnya ya. Contoh kita 1 minggu ini di 24 itu kita sudah dapat rinciannya. Dine-in-nya 4,9 juta, kemudian takeaway 800, Gojeknya 1.600.000, Grab-nya 800. Nah, kita bisa lihat di sini. Grafiknya naik turunnya juga kita bisa lihat. Nominalnya juga kita bisa lihat. Dine-in versus takeaway, Gojek dan Grab. Ketika kita ingin melihat di dine-in dan takeaway, kita bisa tinggal matikan di sini. Nah, kita sudah bisa lihat. Kita mau lihat di Grab dan Gojek. Nah, kita tinggal nyalakan. Kemudian durasi pelayanan. Nah, di sini adalah ini yang berkaitan dengan OD55. Jadi nanti di CR55 di warung rekan-rekan itu nanti yang ada inputan jam order nanti di sini. Durasi menjadi durasi pelayanan. Namun ini belum dapat kami pastikan ini apakah bisa luncur ataupun launching di tanggal 1. Nanti kami infokan. Namun data di sini adalah durasi pelayanan itu dari order sampai selesai. Nah, ini yang berkaitan dengan OD. Nah, jadi order masuk order ketika di Palagan itu menggunakan OD, maka ini saat order, kemudian saat selesai. Jadi ada selesai melakukan pengantaran menu. Nah, itu menjadi durasi pelayanan. Kalau di CR55 tanpa OD itu kemungkinan tidak akan ada ini, karena tidak ada kapan selesainya untuk konsumen ataupun pelayan dalam menyelesaikan menu sampai selesai. Durasi produksi juga sama, jadi ini belum bisa kami terapkan untuk yang hanya ber-CR55, karena di sini durasi produksi itu diambil dari saat order, kemudian selesai, kemudian penataan saat sudah mengklik bahwa produknya ataupun menunya sudah dibuat. Nah, ini menjadi durasi produksi. Ini sangat penting, namun kami coba carikan solusinya, apakah nanti dengan penambahan layar di produksi untuk di penataan untuk melihat durasi produksi, kemudian di pelayanan juga nanti sampai selesai ada patroli repeat ulang ordernya itu sampai selesai itu durasinya berapa. Nanti kami coba carikan solusinya untuk ke depan agar fitur ini bisa diterapkan untuk yang ber-CR55 saja. Kemudian terakhir ini adalah jam order. Nah, ini jam order ini adalah menu yang diorder di tiap jam berapa. Contohnya di sini saya ngecek jam 10 sampai jam 1. Menu yang paling dine-in dan jenis lauk di order itu menu apa saja. Nah, ternyata di sini tampilnya adalah jamur tepung. Jadi di jam 10 sampai jam 1 itu sebanyak 50 jamur tepung untuk dine-in. Kemudian untuk Grab, nah ternyata jamur tepung sebanyak 19. Kemudian untuk Gojek
ternyata masih sama. Kemudian take away jamur tepung. Nah, di sini bisa sebagai acuan produksi juga untuk sistem nandonya. Berarti history jam 10 sampai jam 1 itu baik dine in, take away, Grab, Gojek itu ternyata banyak yang mengorder jamur tepung. Nanti tinggal diurutkan di ke kanan ini. Jadi dari take away itu yang paling banyak apa. Kemudian kalau take away Grab, Gojek kan kita bisa langsung jamur tepung kita bisa masukkan ke packagingnya. Kemudian kalau yang reguler mungkin kita tidak harus nando walaupun penjualan tinggi. Nah, ini kita bisa lihat by jam. Jadi nanti jam 10 sampai jam 1 ataupun jam 10 sampai jam 11 kita bisa cek. Nah, ternyata jam 10 sampai jam 11 itu historinya nila bakar. Kita bisa cek misalkan jam 4 sampai jam 20 ternyata jamur tepung. Misalkan di minuman kita cek air es ternyata yang paling tinggi di rentan tanggal ini. Nah, ini adalah historical untuk sebagai acuan dalam eksekusi di produksi sebagai sistem nando. Jadi nandonya nanti jam berapa, menunya apa. Jam 4 sampai jam 20 air es. Kemudian kalau di sayur catoge misalkan, tumis kangkung atau apa yang bisa ditando di sini. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti belum jelas dalam video ini, nanti bisa langsung menanyakan ke IT area, dan nanti di tanggal 1 saat sosialisasi ini ataupun video ini ditayangkan, kami juga standby ketika nanti ada pertanyaan dari kasih area yang mendampingi dari kepala cabang maupun asisten. Nah, harapan kami adalah fitur ini dapat digunakan untuk warung. Jadi kepala cabang sudah bisa mengeksekusi, melakukan strategi-strategi di warung tersebut. Jadi tidak hanya sekedar lihat rame, banyak yang datang ataupun menunya habis. Nah, kita bisa melakukan eksekusi, plottingnya seperti apa, nandonya seperti apa, kemudian menu yang paling laku apa. Kita bisa sebagai melakukan strategi untuk menginfokan ke pengadaan maupun ke keuangan, penjualannya naik dan turun, kemudian nando di produksi, menu apa yang terjual di jam berapa. Nah, itu sebagai solusi untuk rekan-rekan di warung agar lebih mudah dalam melakukan strategi untuk di warung agar semakin lebih baik ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.